Fang Han, berikan aku air berat matahari murni, dan aku akan menggunakan meriam guntur kuno abadi untuk membombardir inkarnasi abadi sejati Tai Huangtian itu. Kata Fang Qingsu melihat Fang Han duduk bersila, dan segera menyampaikan pikiran spiritualnya. Fang Han dapat menggunakan kunci Dewa Liar untuk mendapatkan banyak air berat matahari murni, sedangkan dia sendiri tidak bisa mendapatkannya, tidak ada kesempatan seperti itu. Oke, jawab Fang Han tidak bergerak, menghubungkan Huang Kuantu dan kota Guntur. Setelah itu, air berat matahari murni, mengalir bagai sungai besar, memasuki kota Guntur, semuanya terserap oleh meriam guntur kuno yang abadi, putri-putri suci, serta tuan lainnya, juga ikut menelan dengan mulut besar. Semangat artefak Tao yang tak tertandingi, itu mengerikan. Meskipun dia juga dapat menyerap vitalitas dunia abadi, tubuhnya terlalu besar, dan vitalitas yang perlu dipasok ratusan kali lipat dari biksu biasa. Biasanya, jika dia tidak dapat bergerak, bahkan jika Anda menggerakkannya, rohnya akan habis, dan roh tidak dapat meninggalkan tubuh. Jika tidak, itu akan menjadi segel rakyat jelata, roh alat itu akan padam dengan sendirinya, dan tubuhnya akan segera ditempati oleh klon Raja Dewa yang sunyi. Menjadi eksistensi yang tidak memiliki rumah. Oleh karena itu, roh-roh dari artefak Tao yang tak tertandingi semuanya berharap untuk memiliki tuan mereka dan menanamkan kekuatan yang Yuan murni ke dalam diri mereka. Biarkan diri Anda menggunakan kekuatan Anda sepuasnya, jelajahi dunia, dan tingkatkan wilayah Anda. Saat ini sejumlah besar air murni seberat matahari mengalir ke kota Guntur. Wajah Fang Qingsu tetap tidak bergerak, dan langsung membalikkan kota Guntur. Meriam guntur kuno abadi memancarkan seberkas cahaya tebal. Melalui lubang itu, dia mengunci inkarnasi abadi sejati dari Tai Huangtian. Inkarnasi abadi sejati Kaisar Tai Huangtian melihat meriam guntur kuno abadi akan membunuhnya, wajahnya jauh lebih bermartabat. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya gelap yang sama, itu bertabrakan dengan meriam guntur kuno abadi, dan kedua belah pihak bertarung bersama. Seberkas cahaya hitam legam dari mulutnya penuh dengan bencana. Jelas itu adalah teknik nafas bencana. Pena Ren Huang menghadap Tai Huangtian dan mulai menulis lagi. Setelah karakter kecil, ia menulis kata lemah dan kecil, yang berputar di sekitar klon Tai Huangtian. Tiba-tiba, pena itu menembus tubuh Tai Huangtian. Aku sangat kuat, aku tidak bisa digoyahkan dengan pena Kaisar. Ucap klon Tai Huangtian ini bergetar lagi, dan benar-benar memaksa dua bentuk pena Kaisar keluar dari tubuhnya, yang satu terkejut dan berubah menjadi pecahan, lalu matanya menatap Fang Han. Cahaya kehancuran, ucap pena Ren Huang segera mengguncang tubuhnya, dan tubuhnya yang tinggi menghalangi Fang Han, menahan cahaya kehancuran yang meledak dari mata Tai Huangtian. Ia ada di udara, dan menuliskan karakter pembunuh kuno, yang langsung bersifat membunuh, dan ada aura pembunuhan di mana-mana, yang jauh lebih kuat daripada teknik pembunuhan besar Meng Shaobai. Avatar Kaisar Tai Huangtian sama sekali tidak takut, dia menggoyangkan seluruh tubuhnya, meraihnya, dan mematahkan karakter pembunuh itu lagi. Setelah itu, dia menghentakkan kaki ke depan, meraih kunci Dewa Liar dengan tangan besar, dan menggoyangkannya dengan keras, seolah-olah ingin meraih kunci itu. Namun, seberapa berat dan besarkah kunci Dewa Liar itu? Dengan kekuatan klon surgawi sejatinya, dia tidak dapat menggoyahkannya. Jika tidak dipasang di cermin penyihir leluhur, bahkan jika itu adalah senjata Tao yang hebat, mustahil untuk mengumpulkan kunci ini. Setidaknya, Fang Han menggunakan peta Huang Quan untuk mengumpulkan kunci dewa yang sunyi ini. Fang Han kini duduk di kunci Dewa Desolate, menggunakan pohon dunia sambil mendesak darah sejati Panwu, mencoba untuk mendapatkan hubungan yang utuh dengan kunci Dewa Desolate. Dia sekarang merasakan bahwa kunci dewa yang sunyi ini begitu misterius sehingga dia tidak bisa merasakan rohnya, tetapi itu tidak terlihat seperti segel besar milik orang biasa. Rohnya telah hilang. Dia juga tidak bisa merasakan keberadaan kunci ini. Namun, dia hanya dapat menggunakan pikiran ilahinya untuk menjelajahi, memurnikan, dan menggabungkan dengan aura asal kuno di atas. Menguasai kunci ini, bahkan jika dia tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, mengendalikan sebagian darinya, itu sudah luar biasa. Pikiran ilahinya terus menembus ke dalam kunci para dewa liar. Pertama-tama,
dia melihat sejumlah besar pegunungan spar matahari murni tersimpan di beberapa ruang, dan air berat matahari murni terus mengalir masuk. Kemudian mereka berkumpul bersama, banyak yang terkompresi, dan akhirnya berubah menjadi spar, tetapi mereka tidak ada dalam bentuk pil. Pikiran spiritual Fang Han, saat dia menyelidiki ke atas, dia merasa bahwa kunci ini tampaknya benar-benar berkomunikasi dengan dunia abadi dan menjarah. Setiap saat, ada vitalitas abadi cair, memancar turun dan menyatu ke dalam lautan, dan di bawah lautan, ada formasi besar yang memurnikan cairan tersebut. Hanya vitalitas yang murni yang tersisa, dan semua ki lain-lain tersingkirkan, dan tidak diketahui ke ruang mana ia telah dipindahkan. Ternyata Fang Han hanya bisa menyerap energi abadi cair yang belum dimurnikan. Kini, dia bisa berkomunikasi langsung dengan Cunyang Chongsui. Sungguh spektakuler, sungguh spektakuler. Pikiran ilahi Fang Han saat ini, tempatnya berdiri, adalah lantai pertama di dalam kunci dewa yang sunyi. Dia dapat melihat bahwa di ruang yang luas, ada 3.000 sungai matahari murni, yang mengalir dalam 3.000 sungai matahari murni. Di ujungnya adalah gunung Yangjing murni yang menjulang tinggi. Setiap gunung kristal, jika diubah menjadi pil, hanya dapat dihitung dengan triliunan. Tidak tahu berapa triliun, namun sekarang Fang Han dapat memintanya sesuka hatinya. Gunung kristal matahari murni ini, diganti dengan pil matahari murni, mungkin ada puluhan triliun, ratusan triliun. 3.000 sungai besar. Berapa banyak pil yang kamu miliki? Aku benar-benar kaya. Aku khawatir itu sebanding dengan istana bintang janji. Selain itu, kunci Dewa Desolate masih terus menyerap energi abadi cair untuk memadatkan vitalitas. Benar saja, kunci Dewa Desolate telah memenangkan dunia. Aku memiliki begitu banyak ki yang murni, berapa banyak master yang bisa aku kembangkan. Gumam Fang Han melihat 3.000 sungai yang murni dan 3.000 gunung matahari murni. Bersemangat, dia sepertinya telah melihatnya. Dia telah membudidayakan master yang tak terhitung jumlahnya, membunuh protos seperti bunga yang jatuh dan air yang mengalir, dan menyatukan pemandangan dunia besar Xuan Huang. Namun sayang, kini dia tidak bisa mencabut kunci dewa liar itu. Ketika dia mencapai akhir lapisan pertama kunci Dewa Desolate, Fang Han melihat munculnya penghalang ruang waktu. Sejumlah besar dinding kristal menghalanginya, dan dia tidak bisa masuk jauh ke dalamnya dan melihat asal-usulnya. Fang Han mengerahkan teknik asal mula agung, berusaha menyatu dengan dinding kristal dan menembusnya, tetapi tetap saja tidak ada gerakan. Sebuah ide tanpa gejolak emosi pun diwariskan ke dalam pikiran spiritual Fang Han. Dengan darah sejati Panwu, dia adalah pewaris yang ditunjuk, tetapi tanpa memahami hukum waktu, dia tidak dapat memasuki level kedua dari kunci dewa yang sunyi. Hah, bagaimana ide ini muncul? Kau tidak bisa memasukinya tanpa memahami hukum waktu. Mungkinkah itu kunci dewa liar? Ada banyak lapisan, dan memasuki setiap lapisan harus sesuai dengan hukum untuk mendapatkan harta karun. Gumam Fang Han sangat cerdik dalam pikirannya dan segera menyadari sesuatu. Dia dengan hati-hati menyebarkan pikiran ilahinya di udara. Segera terdeteksi bahwa lapisan pertama kunci dewa yang sunyi itu seukuran planet. Perannya adalah menyerap gas peri cair dari dunia peri, memurnikannya menjadi air murni yang berat, lalu memadatkannya menjadi gunung kristal. Kekayaan yang terkumpul tak terkira. Saat ini, dia hanya dapat mengendalikan lapisan ruang angkasa pertama ini. Dan sistem akar pohon dunia hanya dapat berakar di lapisan ruang pertama, menyerap kekuatan matahari murni dan ki peri cair. Tidak ada cara untuk masuk jauh ke dalamnya. Setelah berpikir sejenak, Fang Han tiba-tiba berteriak, darah sejati Panwu. Di tengah alisnya, darah sejati Panwu seukuran kepalan tangan terbang keluar, dan setelah sedikit berputar, napas Panwu Immortal Venerable mulai menyatu dengan seluruh lapisan pertama ruang angkasa. Tiba-tiba, Fang Han merasa bahwa ruang ini terhubung dengan langit gua yang telah dia kultivasikan. Ruang milik sendiri dapat mengendalikan kekuatan ruang ini kapan saja, dan bahkan bila diperlukan, dapat menyalakan gunung kristal matahari murni, mendesak kekuatan artefak Tao yang tiada taraf. Ledakan. Tepat ketika langit guanya digabungkan dengan ruang lapis pertama ini, mana di tubuhnya meroket lagi, dan hukum ruang mengalir di dalam hatinya satu persatu.
Di dalam tubuhnya, makin banyak serpihan hukum ruang angkasa yang terkondensasi menjadi bentuk. Totalnya ada 3.000 serpihan hukum ruang angkasa, beredar di dalam tubuh, berdenting-denting, tubuhnya, ekspansi mana, darah perang yang sesungguhnya, sebagian kecilnya melebur ke dalam tubuhnya. Disempurnakan olehnya, menyatu dengan darahnya. Kekuatannya dan mana, sedang tumbuh. Pada saat ini, hukum ruang telah lengkap. 3.000 keping hukum ruang angkasa membentuk kristal hukum ruang angkasa yang lengkap. Kristal hukum ruang angkasa ini seperti permata prisma bersisi 6. Melambangkan makna sebenarnya dari 4 arah. Pada saat ini, dia samar-samar merasakan kekuatan waktu. Hanya selangkah lagi dari titik pemahaman hukum waktu, cermin kosmik. Hancurkan penghalang. Cari kebenaran. 1 langkah lagi, aku tidak bisa menghalangi jiwaku, hukum waktu, alam semesta cahaya. Saat ini, aku tidak bisa menghentikan dampak dan penangkapanku. Teriak Fang Han. Pada saat ini, hukum ruang telah lengkap. Fang Han tidak ragu untuk menyerang hukum waktu, untuk mencapai titik tahap keempat dari alam rahasia umur panjang. Dia memiliki pengalaman memahami hukum waktu. Dalam peta Huang Quan, dia telah melakukan banyak pemahaman, dan di dalam tubuhnya, masih ada sedikit fragmen hukum waktu, yang ditinggalkan oleh klon Raja Dewa Desolate. Sekarang, berdasarkan potongan-potongan kecil hukum waktu ini, mata Fang Han menerobos penghalang dan melesat melewati kehampaan dengan sebuah pukulan, ledakan. Setelah pukulan itu bergema, Dongtian dan tubuh Fang Han mulai mengalami perubahan, aura kuat, terbentuk. Pada saat ini, ruang dan waktu, tampaknya dia tidak dapat menghentikan keberadaannya. Di gua kelahirannya, sebuah fragmen kecil muncul, dan kekuatan waktu yang lemah terpancar darinya. Di guanya, tingkat waktu yang berlalu agak berbeda dari dunia luar, meskipun tingkat waktu yang berlalu ini sangat lemah, tetapi itu adalah perubahan yang penting. Pada saat ini, dia melangkah ke alam cahaya universal dan memahami hukum waktu. Ditingkatkan ke tingkat baru lagi. Pada saat kenaikan pangkatnya, masa hidupnya meningkat tanpa batas, sejumlah besar air berat yang murni, dan bahkan beberapa gunung kristal hancur, terbang, memasuki tubuhnya, dan mulai berubah menjadi mana. Ini menyebabkan kekuatannya meningkat.